Sejarah Kepulauan Mapia. Kepulauan Mapia merupakan kepulauan yang saat ini berada di bawah pemerintahan Kabupaten Supiori, yang bertetangga dengan Kabupaten Biak Numfor, Papua. Kepulauan Mapia juga merupakan pulau terluar Indonesia, yang berada di Samudra Pasifik. Konon, Kepulauan Mapia ini tidak ditempati oleh orang Papua, namun ditinggali oleh penduduk asli Pulau Mapia, yang jumlah penduduknya sangat banyak di masa lalu. Orang-orang Kepulauan Mapia ini memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda dengan orang Biak Numfor. Sebelum adanya kontak dengan orang-orang Nusantara lainnya dan penjelajah-penjelajah Eropa, orang Papua yang berasal dari Pulau Biak Supiori telah melakukan kontak perdagangan dan perburuan ke pulau tersebut, kerap berlayar pulang balik pulau nan mempesona itu. Penduduk asli Mapia memiliki kekerabatan dan kebudayaan yang sama dengan orang-orang di Kepulauan Caroline, Mikronesia. Konstruksi rumah tradisional serta adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan amatlah mirip dengan orang Kepulauan Pasifik. Pada masa lalu, pelaut-pelaut tangguh dari wilayah Supiori dan Biak berlayar sampai di sana untuk mencari hasil laut maupun penangkapan budak. Mereka yang telah menginjakan kakinya di pulau ini biasanya setelah pulang mereka akan membuat tatoman marmar, mankabes, atau burung camar hitam sebagai lambang bahwa mereka pernah berlayar sampai di Pulau Mapia. Pulau ini juga terdapat berbagai jenis burung camar, sehingga pulau ini juga dijuluki oleh orang Biak dengan sebutan Mios Manine, Pulau Burung Camar. Peta Kepulauan Mapia tahun 1767. Kepulauan Mapia terdiri dari 5 pulau, yang sejak lama telah dikenal dengan nama asli dalam bahasa Mapia yakni Pulau Pegan, yang kini dikenal dengan nama Pegun atau Mapia. J. S. Kubari, 1895, menjelaskan dalam bukunya bahwa Pulau Pegun atau Piken berasal dari kata pik, yang berarti pulau pasir. Pulau Pegun banyak ditumbuhi pohon kelapa, dan hamparan pasir yang putih yang halus. Pulau Onata, yang kini dikenal dengan nama Pulau Bras-Brasi, dan Pulau Onela, yang kini dikenal dengan nama Vanildo, Vanairoto, dan 2 pulau yang lebih kecil, Bras Kecil dan Vanildo Kecil. Belakangan dengan masuknya para penjelajah Pulau Mapia banyak diberikan nama oleh mereka. Sumber informasi tertulis pada tahun-tahun 1800 sampai tahun 1900-an, menyebutkan tentang data penduduk asli Pulau Mapia. Misalnya, pada tahun 1879 orang pribumi berjumlah 13 jiwa. Tahun-tahun 1898 sampai tahun 1903, jumlah penduduk asli berkurang menjadi 7 jiwa, lihat foto di atas. Sedangkan penduduk imigran yang bukan penduduk asli ada sekitar 70 orang. Penduduk imigran ini ada yang berasal dari orang Papua yang juga tinggal di pulau itu untuk berdagang dan menjadi pekerja kopra. Orang Papua ini berasal dari Pulau Biak, Yapen, dan Jayapura. Sedangkan imigran lainnya berasal Kepulauan Carolina Selatan, mereka ini memiliki bahasa yang sedikit berbeda dari penduduk asli orang Mapia, meski ada sedikit kesamaan. Selain itu, ada juga seorang Norwegia yang menikah dengan anak kepala suku Mapia. Pemerintahan Belanda mulai menguasai pulau ini pada akhir tahun 1800-an, kunjungan residen Ternate di Pulau Mapia dengan diangkatnya seorang penduduk asli dengan gelar Sengaji Marawidi, dan Kepulauan Mapia masuk dalam wilayah pemerintahan Belanda di kala itu hingga pecah Perang Dunia Kedua. Asal-usul Pulau Mapia. Nama Mapia bukanlah nama asli dalam bahasa Mapia, sebab nama-nama pulau ini telah memiliki namanya sendiri oleh penduduk asli. Menurut sejarah lisan, nama Mapia berasal dari bahasa Sanger yang berarti cantik, baik, indah. Konon 2 pasangan suami istri berlayar hingga mereka melihat sebuah pulau yang cantik rupawan. Kemudian mereka menyebutnya Mapia. Seperti dalam catatan J. S. Kubari, bahwa nama Mapia dinamakan oleh orang Melayu. Kubari, 1895/101. Nama Mapia ini juga yang disebutkan oleh Thomas Forrest dalam catatan perjalanannya pada tahun 1775. Forrest 1779 menyebutkan bahwa orang-orang menyebut pulau itu dengan nama Mapia yang berarti kebaikan, dalam bahasa Maguindano, Mindanao, Filipina. Dalam bahasa Sanger Indonesia dan bahasa Maguindano, Filipina, kata Mapia merujuk pada arti yang sama yakni cantik, indah, baik. Bahasa Mapia, seperti telah dijelaskan di atas bahwa bahasa Mapia berbeda dengan bahasa Biak. Dalam catatan tertulis bahasa yang digunakan oleh penduduk Kepulauan Mapia disebut bahasa Mapia. Meskipun tidak sama dengan bahasa Biak,
Namun dalam hal beberapa kosakata kalau dicermati sebutan hitungan dalam bahasa Mapia memiliki beberapa kesamaan dengan bahasa Biak, lihat lampiran foto. Dokumentasi tentang bahasa Mapia nyaris tak ditemukan. Catatan tentang bahasa Mapia ini, untuk pertama kalinya daftar kata bahasa Mapia didokumentasikan oleh J. S. Kubari, dalam perjalanannya tahun 1885. Di sana, dia mencatat beberapa kosakata. Pada tahun 1903 saat ekspedisi Dr. Arthur Wigman di Pulau Mapia, Wigman menyuruh rekannya J. W. Van Nouhuis untuk menyusun daftar kata bahasa Mapia. Daftar kata bahasa Mapia diperoleh langsung dari penduduk asli yang bernama Tapoluk. Tapoluk sendiri merupakan anak dari Marawidi, seorang kepala yang berkuasa atas Pulau Mapia. Dalam laporannya Dr. Wigman juga menyebutkan tentang seorang pria Papua yang berasal dari Tobati, Yoteva, Jayapura, di mana keluarganya meminta agar dia kembali ke Jayapura, namun dia menolak karena dia lebih suka tinggal di Pulau Pegun, Mapia. Ada banyak kisah epik orang Papua di pulau ini. Sumber, Dr. Arthur Wigman, hitungan dalam bahasa Mapia. Di Kepulauan Mapia, penduduk di sana selain menggunakan bahasa asli Mapia, juga menggunakan bahasa Melayu. Kepala suku Mapia, bahkan mahir berbahasa Inggris. Dokumentasi tentang bahasa Mapia sangatlah kurang sehingga tidak ada daftar lengkap kosakata bahasa Mapia. Penutur dan bahasa ini pun ikut lenyap. Sempat dikabarkan bahwa pada tahun 2000 ada satu penutur bahasa Mapia yang sudah lanjut usia. Kini, bahasa Mapia telah terkubur dalam kuburan bahasa. Salah satu kekayaan bahasa Papua pun berkurang. Penemuan dan penjelajah bangsa Eropa. Penjelajah orang Spanyol yang pertama kali menemukan Pulau Mapia adalah Hernando de Grijalva dan Alvarado, pada tahun 1537 dan pulau itu diberi nama Guedes Gueles, Geles. Tentang penduduk asli Pulau Mapia tidak banyak yang diketahui dari penjelajahan orang Spanyol ini. Tahun 1703, William Funnell juga menyinggahi pulau ini dan menamai Pulau Penipuan, Vanelten, dan Pulau Kekecewaan, Pegun, sebab ia mengalami banyak masalah di pulau tersebut. Pulau tersebut kembali dikunjungi oleh Kapten James Dewar pada tahun 1761, dan ia menamakan pulau-pulau tersebut dengan nama St. David. Pada tanggal 25 September tahun 1767, Phil Carteret mengunjungi pulau ini dengan menggunakan kapal Swallow. Carteret melakukan kontak dengan penduduk asli Pulau Mapia, dia menamakan Pulau Pegan dengan nama Joseph Freewill Islands. Dia menceritakan bahwa penduduk setempat sangatlah ramah dan baik hati, gesit, aktif dan kuat dan di pulau mereka berlimpah ikan dan penyu. Mereka juga membuat perahu bercadik, memiliki jaring penangkap ikan, dan mereka sangat suka alat besi. Penduduk setempat juga melaporkan bahwa mereka sering didatangi oleh orang-orang dari pulau-pulau bagian utara yang selalu merompak mereka di laut. Seorang penduduk asli Mapia mengatakan bahwa orang-orang dari pulau-pulau bagian utara ini memiliki besi dan sering menyerang penduduk Pulau Mapia. Dalam perjalanan Carteret ke Sulawesi, seorang penduduk asli ikut bersamanya. Carteret menamainya Joseph Freewill. Joseph, lelaki Mapia ini, tinggal di Sulawesi sampai akhir hayatnya. Pulau penghasil kopra, hasil kekayaan laut dan darat yang dimiliki Kepulauan Mapia ini, menjadi daya tarik dan menjadi mata pencarian berbagai kalangan masyarakat. Sejak tahun 1800 sampai memasuki abad ke-21 ini, kopra menjadi bisnis utama selain hasil laut lainnya. Ya, pulau ini telah dikunjungi banyak penjelajah dan telah dikenal oleh banyak orang di masa lalu. Meskipun kini penduduk aslinya telah tiada dan bahasanya telah hilang. Namun, kenangan dan sejarah tentang penduduk asli masih terekam dalam literatur abad ke-19 sampai 20.